Di video ini kita akan memasuki materi yang kedua, yaitu pendekatan rasional emotif behavior therapy. Rasional emotif behavior therapy adalah pendekatan yang dikembangkan oleh Albert Ellis pada tahun 1950-an, di mana pendekatan ini menekankan pada pentingnya peran pikiran pada tingkah laku. Pada awalnya, pendekatan ini dinamakan dengan rasional terapi. Kemudian pada tahun 1961, Ellis mengubahnya menjadi rasional emotif terapi. Dan pada tahun 1993, dalam newsletter yang dikeluarkan oleh The Institute for Rational Emotive Therapy, Ellis mengumumkan bahwa ia telah mengganti rasional emotif terapi dengan rasional emotif behavior therapy. Rasional emotif behavior therapy merupakan pendekatan kognitif behavioral, yang mana pendekatan ini merupakan pengembangan dari pendekatan behavioral. Dalam proses konselingnya, rasional emotif behavior therapy berfokus pada tingkah laku individu. Akan tetapi, rasional emotif behavior therapy menekankan bahwa tingkah laku yang bermasalah disebabkan oleh pemikiran yang irasional, sehingga fokus penanganan pada pendekatan rasional emotif behavior therapy adalah pemikiran dari individu. Rasional emotif behavior therapy adalah pendekatan yang bersifat direktif, yaitu pendekatan yang membelajarkan kembali konseli untuk memahami input kognitif yang menyebabkan gangguan emosional, mencoba mengubah pikiran konseli agar membiarkan pikiran irasionalnya, atau belajar mengantisipasi manfaat atau konsekuensi dari tingkah laku. Kata rasional yang dimaksud Ellis adalah kognisi atau berpikir yang efektif dalam membantu diri sendiri, bukan kognisi yang valid secara empiris dan logis. Menurut Ellis, rasionalitas individu bergantung pada penilaian individu berdasarkan keinginan atau pilihannya, atau berdasarkan emosi dan perasaannya. Ellis memperkenalkan kata behavior pada pendekatan rasional emotif behavior terapi dengan alasan bahwa tingkah laku sangat berkaitan dengan emosi dan perasaan. Pendekatan rasional emotif behavior terapi memandang manusia sebagai individu yang didominasi oleh sistem berpikir dan sistem perasaan yang berkaitan dalam sistem psikis individu. Keberfungsian individu secara psikologis ditentukan oleh pikiran, perasaan, dan juga pada tingkah laku. Tiga aspek ini saling berkaitan karena satu aspek mempengaruhi aspek lainnya. Secara khusus, pendekatan rasional emotif behavior terapi berasumsi bahwa individu memiliki karakteristik seperti individu memiliki potensi yang unik untuk berpikir rasional dan juga irasional. Pikiran irasional berasal dari proses belajar yang irasional yang didapat dari orang tua dan budayanya. Manusia adalah makhluk verbal yang berpikir melalui simbol dan bahasa. Gangguan emosional yang disebabkan oleh verbalisasi diri yang terus-menerus terjadi dan persepsi serta sikap terhadap kejadian merupakan akar dari permasalahan, bukan karena kejadian itu sendiri. Individu memiliki potensi untuk mengubah arah pola hidup personal dan sosialnya. Pikiran dan perasaan yang negatif dapat merusak diri dan dapat diserang dengan mengorganisasikan kembali persepsi dan pemikiran, sehingga menjadi logis dan rasional. Landasan filosofi rasional emotif behavior terapi tentang manusia melekat pada epistemologi atau theory of knowledge, dialektik atau sistem berpikir, sistem nilai, dan prinsip etik. Secara epistemologi, individu diajak mencari cara yang reliable dan valid untuk menentukan atau untuk mendapatkan pengetahuan bagaimana kita mengetahui bahwa sesuatu itu benar. Rasional emotif behavior terapi mengadvokasi untuk berpikir secara ilmiah dan berdasarkan bukti empiris. Secara dialektik, rasional emotif behavior terapi berasumsi bahwa berpikir logis itu tidak mudah, karena cenderung individu berpikir secara tidak logis. Contohnya, saya harus sempurna, saya baru saja melakukan suatu kesalahan dan itu bodoh sekali. Itu adalah tanda saya tidak sempurna, maka saya tidak berguna.
Secara sistem nilai, terdapat dua nilai eksplisit dalam filosofi rasional emotif behavior terapi yang biasanya dipegang oleh individu tetapi tidak sering diverbalkan. Yang pertama adalah nilai untuk bertahan hidup dan yang kedua adalah nilai kesenangan. Kedua nilai ini didesain oleh individu agar ia dapat hidup lebih panjang, meminimalisir stres, emosional, dan tingkah laku yang dapat merusak diri, serta mengaktualisasikan diri sehingga individu dapat hidup dengan penuh dan juga bahagia. Hidup yang rasional terdiri atas pikiran, perasaan, dan tingkah laku yang berkontribusi terhadap pencapaian tujuan yang dipilih oleh individu. Sedangkan hidup yang irasional adalah terdiri dari pikiran, perasaan, dan juga tingkah laku yang menghambat pencapaian tujuan tersebut. Kemudian, individu dipandang memiliki 3 tujuan fundamental, yaitu untuk bertahan hidup, untuk bebas dari rasa sakit, dan untuk mencapai kepuasan. Rasional emotif behavior terapi juga berpendapat bahwa individu adalah hedonistik, yaitu kesenangan dan bertahan hidup adalah tujuan utama dalam hidup. Hedonisme dapat diartikan sebagai pencarian kenikmatan dan menghindari kesakitan. Bentuk hedonisme khusus yang membutuhkan perhatian adalah penghindaran terhadap kesakitan dan ketidaknyamanan. Ellis berpendapat bahwa secara natural berpikir irasional dan memiliki kecenderungan untuk merusak diri sendiri. Oleh karena itu, individu memerlukan bantuan untuk berpikir sebaliknya. Namun, Ellis juga mengatakan bahwa individu memiliki cinta dan menolong orang lain selama mereka tidak berpikir irasional. Menurut Nelson dan Jones, pendekatan rasional emotif behavior terapi memiliki 3 hipotesis fundamental yang menjadi landasan dalam teori ini. Yang pertama, pikiran dan emosi saling berkaitan. Yang kedua, pikiran dan emosi biasanya saling mempengaruhi satu sama lain. Keduanya bekerja seperti lingkaran yang memiliki hubungan sebab akibat. Dan yang ketiga, pikiran dan emosi cenderung berperan dalam self-talk atau perbincangan dalam diri individu yang kerap kali diucapkan oleh individu sehingga menjadi pikiran dan juga emosi. Menurut Ellis, terdapat 6 prinsip teori dari rasional emotif behavior terapi. Antara lain, yang pertama, pikiran adalah penentu proksimal yang paling penting terhadap emosi individu. Yang kedua, disfungsi berpikir adalah penentu utama stres emosional. Yang ketiga, cara terbaik untuk mengatasi stres adalah dengan mengubah cara berpikir. Yang keempat, cara percaya atas berbagai faktor yaitu pengaruh genetik dan lingkungan yang menjadi penyebab pikiran yang irasional. Yang kelima, menekankan pada masa sekarang daripada pengaruh masa lalu. Dan yang keenam, perubahan tidak terjadi dengan mudah. Ellis berpendapat bahwa yang menjadi sumber terjadinya masalah-masalah emosional adalah evaluative belief, yang dikenal dalam istilah rasional emotif behavior terapi adalah irrational belief, yang dapat dikategorikan menjadi 4, yaitu demands atau tuntutan, adalah tuntutan atau ekspektasi yang tidak realistis, dan absolute terhadap kejadian atau individu yang dapat dikenali dengan kata-kata seperti harus, sebaiknya, dan lebih baik. Avoliting adalah cara melebih-lebihkan konsekuensi negatif dari suatu situasi sampai pada level yang ekstrim, sehingga kejadian yang tidak menguntungkan menjadi kejadian yang sangat menyakitkan. Low frustration tolerance adalah kelanjutan dari tuntutan untuk selalu berada dalam kondisi nyaman dan merefleksikan ketidaktoleransian terhadap ketidaknyamanan. Dan yang terakhir, global evaluations of human worth, yaitu menilai keberhargaan diri sendiri dan orang lain. Nah, selanjutnya Ellis membagi pikiran individu itu dalam 3 tingkatan, yaitu dingin, hangat, dan juga panas, yang mengilustrasikan bagaimana emosi terintegrasi dalam pikiran.
Pikiran dingin adalah pikiran yang bersifat deskriptif dan mengandung sedikit emosi. Sedangkan pikiran yang hangat adalah pikiran yang mengarah pada satu preferensi atau keyakinan yang rasional. Dan pikiran ini mengandung unsur evaluasi yang mempengaruhi pembentukan perasaan. Adapun pikiran yang panas adalah pikiran yang mengandung unsur evaluasi yang tinggi dan penuh perasaan. Contoh dari 3 tingkatan pikiran individu itu, yang pertama adalah pikiran dingin. Contohnya adalah saya berpikir bahwa dia orangnya galak. Pikiran hangat contohnya adalah saya tidak suka dengan kegalakan dia dan saya harap dia tidak melakukan itu lagi. Dan contoh dari pikiran yang panas adalah saya benar-benar benci dengan perbuatan dia dan seharusnya dia tidak melakukan itu kepada saya dan dia tidak memiliki hak untuk melakukan itu dan saya akan membalasnya. Rasionalitas sebagai filosofi. Personal individu memiliki personal atau filosofi hidup yang dipengaruhi oleh pola asuh, ajaran agama, prinsip umum hidup, atau opini yang dipegang teguh secara umum. Prinsip ini dipaksakan secara kaku dapat menjadi masalah bagi individu yang menghantar pencapaian tujuan untuk kesenangan dan bertahan hidup. Prinsip-prinsip inilah yang menjadi fokus untuk diubah. Rasional emotif behavior terapi dapat membantu individu untuk mengembangkan filosofi yang baru yang dapat membantu untuk mengurangi stres dan untuk meningkatkan kebahagiaan hidup. Pandangan dari rasional emotif behavior terapi bahwa individu dapat menyakiti diri sendiri dengan pikiran yang tidak logis dan tidak ilmiah, atau mengembangkan kebahagiaan hidup dengan berpikir rasional dengan berdasarkan bukti-bukti dan juga fakta. Tujuan-tujuan prinsip personal adalah untuk meningkatkan keyakinan dan kebiasaan sesuai dengan prinsip untuk bertahan hidup, mencapai kepuasan dalam hidup, berhubungan dengan orang lain dengan cara positif, dan mencapai keterlibatan yang intim dengan beberapa orang. Teori ABC adalah teori tentang kepribadian individu yang diambil dari sudut pandang pendekatan rasional emotif behavior terapi. Kemudian ditambahkan D dan juga E untuk mengakomodasi perubahan dari hasil yang diinginkan dan dari perubahan tersebut. Selanjutnya ditambahkan G yang diletakkan di awal untuk memberikan konteks pada kepribadian individu. Selanjutnya, Ellis menegaskan bahwa irrational thinking, berpikir irasional, menjadi masalah bagi individu karena menghambat individu dalam mencapai tujuan-tujuan, menciptakan emosi yang ekstrim, yang mengakibatkan stres dan menghambat mobilitas dan mengarahkan pada tingkah laku yang menyakiti diri sendiri, menyalahkan kenyataan, salah menginterpretasikan kejadian yang tidak didukung oleh bukti yang kuat, mengandung cara yang tidak logis dalam mengevaluasi diri, orang lain, dan juga lingkungan sekitar. Pendekatan REBT berpendapat bahwa individu mengalahkan atau mengganggu dirinya dengan 2 cara, yaitu dengan memegang teguh keyakinan irasional tentang self diri, yang disebut dengan ego, dan dengan memegang teguh keyakinan irasional tentang emosi dan kenyamanan fisik. Hal ini disebut juga dengan discomfort. Mempresentasikan kecemasan dan kemarahan terhadap citra diri. Seperti, saya harus melakukan yang terbaik, tidak boleh gagal. Kemudian diikuti oleh evaluasi diri yang negatif. Ketika saya gagal atau tidak mendapat pengakuan dari orang lain, berarti saya adalah orang yang tidak baik. Hal ini mengakibatkan kecemasan, tekanan emosional yang diakibatkan dari persepsi negatif yang mengarah pada berbagai masalah seperti
menghindari situasi terjadinya kegagalan tersebut. Ketidaksetujuan, ketakutan untuk mengemukakan pendapat dihasilkan dari tuntunan atas orang lain seperti orang lain harus memperlakukan saya dengan baik, atau tuntunan atas lingkungan sekitar seperti situasi di mana saya tinggal harus seperti yang saya harapkan. Discomfort disturbance terdiri dari dua tipe, yaitu low LVT. Hal ini dihasilkan dari tuntunan terhadap lingkungan yang tidak terpenuhi, diikuti oleh kejadian buruk seperti lingkungan harus seperti yang saya inginkan, atau saya tidak bisa bertahan bila lingkungan sekitar tidak seperti yang saya inginkan. Low LDT. Hal ini timbul dari tuntunan individu bahwa ia tidak boleh memiliki pengalaman yang tidak nyaman secara emosi dan fisik, seperti keyakinan sebagai berikut. Saya harus dapat berbahagia setiap saat. Hal ini diakibatkan individu tidak memiliki toleransi terhadap ketidaknyamanan dan cenderung menghindari dari situasi yang membuat tidak nyaman. Progut 2005 P3. Tujuan konseling. Tujuan utama konseling dengan pendekatan REBT adalah membantu individu menyadari bahwa mereka dapat hidup dengan lebih rasional dan lebih produktif. Secara lebih gamblang, REBT mengajarkan individu untuk mengoreksi kesalahan berpikir untuk mereduksi emosi yang tidak diharapkan. Selain itu, REBT membantu individu untuk mengubah kebiasaan berpikir dan tingkah laku yang merusak diri. Secara umum, REBT mendukung konseling untuk menjadi lebih toleran terhadap diri sendiri, orang lain, dan lingkungannya. Glading 1992 P 117, Ellis dan Benrad 1986 mendeskripsikan beberapa subtujuan yang sesuai dengan nilai dasar pendekatan REBT. Subtujuan ini dapat membantu individu mencapai nilai untuk hidup dan untuk menikmati hidup. Tujuan tersebut adalah memiliki minat sosial, memiliki pengerahan diri, toleransi, memiliki penerimaan, dapat menerima ketidakpastian, dapat menerima diri sendiri, dapat mengambil resiko, memiliki harapan yang realitas, memiliki toleransi terhadap frustasi yang tinggi, dan memiliki tanggung jawab pribadi. Peran dan fungsi konselor. Peran dan juga fungsi konselor dalam pendekatan rasional emotif behavior therapy adalah yang pertama, aktif direktif, yaitu mengambil peran lebih banyak untuk memberikan penjelasan terutama pada awal konseling. Yang kedua, mengkonfrontasi pikiran irasional konseli secara langsung. Yang ketiga, mengambil beberapa teknik untuk menstimulus konseli untuk berpikir dan mendidik kembali diri konseli. Yang keempat, secara terus-menerus menyerang pemikiran irasional konseli. Yang kelima, mengajak konseli untuk mengatasi masalahnya dengan kekuatan berpikir, bukan dengan emosi. Dan yang terakhir, bersifat didaktif. Dalam melaksanakan pendekatan rasional emotif behavior therapy, konselor diharapkan memiliki kemampuan berbahasa yang baik, karena rasional emotif behavior therapy banyak didominasi oleh teknik-teknik penggunaan bahasa yang verbal. Selain itu, secara umum, konselor harus memiliki keterampilan untuk membangun hubungan konseling.
Adapun keterampilan konseling yang harus dimiliki konselor dalam menggunakan pendekatan rasional emotif behavior terapi adalah: yang pertama adalah empati, yang kedua menghargai, yang ketiga ketulusan, yang keempat kekonkretan, dan yang kelima adalah konfrontasi. Tahap-tahap konseling. Pemikiran dan tingkah laku tersebut diciptakan dan diverbalisasikan oleh diri sendiri untuk mengatasi hal tersebut. Dalam proses konseling dengan pendekatan REBT, terdapat beberapa tahap yang dikerjakan oleh konselor. Tahap 1. Proses di mana konseli diperlihatkan dan disadarkan bahwa mereka tidak logis dan irasional. Proses ini membantu konseli memahami bagaimana dan mengapa dapat menjadi irasional. Pada tahap ini, konseli diajarkan bahwa mereka memiliki potensi yang mengubah hal tersebut. Tahap 2. Pada tahap ini, konseli dibantu untuk yakin bahwa pemikiran dan perasaan negatif tersebut dapat ditantang dan diubah. Pada tahap ini, konseli mengeksplorasi ide-ide untuk menentukan tujuan-tujuan rasional. Konselor juga mendapat pikiran irasional konseli dengan menggunakan pertanyaan untuk menantang ide tentang diri orang lain dan lingkungan sekitar. Pada tahap ini, konselor menggunakan teknik-teknik konseling REBT untuk membantu konseli mengembangkan pikiran rasional. Tahap 3. Tahap akhir ini, konseli dibantu untuk secara terus-menerus mengembangkan pikiran yang rasional serta mengembangkan filosofi hidup yang rasional sehingga konseli tidak lagi terjebak pada masalah yang disebabkan oleh pemikiran yang irasional. Tahap-tahap konseling ini merupakan proses natural dan berkelanjutan, di mana tahap-tahap ini menggambarkan keseluruhan proses konseling yang dilalui oleh konselor dan juga konseli. Dari tahap-tahap ini pula terdapat 2 tugas utama konselor, yaitu yang pertama interpersonal, yaitu membangun hubungan yang terapeutik, membangun raport dan suasana yang kolaboratif, dan yang kedua organisasional, yaitu bersosialisasi dengan konseli untuk memulai terapi, mengadakan proses asesmen awal, menyetujui wilayah masalah, dan membangun tujuan konseling. Secara khusus, terdapat beberapa langkah intervensi konseling dengan pendekatan rasional emotif behavior terapi. Yang pertama, bekerja sama dengan konseli. Membangun hubungan dengan konseli yang dapat dicapai dengan mengembangkan empati, kehangatan, dan penghargaan. Memperhatikan tentang secondary disturbance atau hal yang mengganggu konseli yang dapat mendorong konseli mencari bantuan. Dan memperlihatkan kepada konseli tentang kemungkinan perubahan yang bisa dicapai dan kemampuan konselor untuk membantu konseli mencapai tujuan. Yang kedua, melakukan asesmen terhadap masalah, orang, dan situasi, yaitu mulai dengan mengidentifikasi pandangan-pandangan tentang apa yang menurut konseli salah, memperhatikan bagaimana perasaan konseli dalam mengalami masalah ini, melaksanakan asesmen secara umum dengan mengidentifikasi latar belakang personal dan sosial, kedalaman masalah, hubungan dengan kepribadian individu, dan sebab-sebab non-psikis seperti kondisi fisik, lingkungan, dan penyalahgunaan obat. Yang ketiga, mempersiapkan konseli untuk terapi, mengklarifikasi dan menyetujui tujuan konseling dan memotivasi konseli untuk berubah, mendiskusikan tentang pendekatan yang akan digunakan dan implikasinya. Yang keempat, mengimplementasikan program penanganan dengan menganalisis episode spesifik di mana inti masalah itu terjadi, menemukan keyakinan-keyakinan yang terlibat dalam masalah, dan mengembangkan homework
mengembangkan tugas-tugas tingkah laku untuk mengurangi ketakutan atau memodifikasi tingkah laku. Menggunakan teknik-teknik tambahan yang diperlukan. Mengevaluasi kemajuan. Pada menjelang akhir intervensi, konselor memastikan apakah konseli mencapai perubahan dalam berpikir atau perubahan tersebut disebabkan oleh faktor lain. Mempersiapkan konseli untuk mengakhiri proses konseli dengan menguatkan kembali hasil yang sudah dicapai. Selain itu, mempersiapkan konseli untuk dapat menerima adanya kemudahan dari hasil yang sudah dicapai atau kemungkinan mengalami masalah di kemudian hari. Teknik-teknik konseling. Dalam proses konseling, konselor mengidentifikasi pikiran-pikiran irasional. Konseling terdapat 7 faktor yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi pikiran irasional, yaitu 1. Lihatlah pada generalisasi yang berlebihan, overgeneralization, seperti saya mendapatkan nilai 50 mata pelajaran matematika, maka saya memang tidak bisa matematika. Yang kedua, lihat pada distortion kadang-kadang mengacu pada pikiran yang beranggapan tentang keseluruhan atau tidak sama sekali. All at morning taking, berpikir hitam putih semua baik atau semua buruk, seperti saya tidak dapat nilai A, dapat sama mata kuliah, lihat saja KRS saya memang bukan mahasiswa yang baik. Ketiga, lihat pada hal-hal yang dihapus, deletion, yaitu tendensi untuk berfokus pada kejadian negatif dan menghapus kejadian positif. Seperti saya kalah 2 kali, menang 1 kali pada permainan berikut, saya pasti kalah. Lihat pada hal-hal dianggap tragedi atau bencana, yaitu kesalahan yang dilebih-lebihkan dan keberhasilan yang dikecilkan. Seperti saya cuman beruntung dapat nilai A. Yang kelima, lihat pada penggunaan kata-kata amlusud seperti harus, selalu, tidak boleh, tidak pernah, saya tidak boleh berbuat kesalahan. Yang keenam, lihat pada pernyataan yang menunjukkan ketidaksetujuan terhadap sesuatu atau seorang yang konseli pikiran mereka tidak dapat menahan, seperti dia seharusnya dihukum dan tidak diperbolehkan bebas begitu saja. Yang ketujuh, lihat pada ramakan fortune telling atau prediksi masa depan, seperti saya hanya tahu bahwa teman saya tidak akan senang pada pesta saya. Mengubah pikiran adalah treatment utama relational emotive behavior terapi. Hal ini terjadi pada dispute. Dispute adalah mendebat atau menantang keyakinan yang irasional yang dapat berupa pikiran, imajinasi, dan tingkah laku. Dispute terdiri dari 2 tahap.
yaitu menelaah dan menantang pikiran irasional yang sekarang diyakini konseli. Dan yang kedua, mengembangkan mode berpikir baru yang lebih fungsional. Teknik konseling dengan pendekatan rasional emotif behavior therapy dapat dikategorikan menjadi 3 kelompok, yaitu teknik kognitif, teknik imagery, dan teknik behavioral atau tingkah laku. Teknik kognitif, dispute kognitif atau cognitive disputation adalah usaha untuk mengubah keyakinan irasional konseli melalui philosophical persuasion, didactic presentation, Socratic dialogue, vicarious experiences, dan berbagai ekspresi verbal lainnya. Teknik untuk melakukan cognitive disputation adalah dengan bertanya. Pertanyaan-pertanyaan untuk melakukan dispute logis adalah: apakah itu logis? Apa benar begitu? Mengapa tidak? Mengapa harus begitu? Apa yang kamu maksud dengan kalimat itu? Sedangkan pertanyaan untuk reality testing yaitu: apa buktinya? Apa yang akan terjadi kalau? Mari kita bicara kenyataannya. Dan pertanyaan untuk pragmatic disputation adalah: selama kamu meyakini hal tersebut, akan bagaimana perasaan kamu? Apakah ini berharga untuk dipertahankan? Apa yang akan terjadi bila kamu berpikir demikian? Analisis rasional. Teknik ini mengajarkan konseli bagaimana membuka dan mendebat keyakinan yang irasional. Kemudian dispute standar adalah bagaimana mengajarkan konseli melihat dirinya memiliki standar ganda tentang diri, orang lain, dan juga lingkungan sekitar. Skala katastrofi, yaitu membuat proporsi tentang peristiwa-peristiwa yang menyakitkan. Misalnya, dari 100% buatlah presentasi peristiwa yang menyakitkan, kemudian urutkan dari yang paling tinggi presentasinya sampai yang paling rendah. Kemudian ada devil's advocate atau rational role reversal, yaitu meminta konseli untuk memainkan peran yang memiliki keyakinan yang rasional, sementara konselor memainkan peran yang menjadi konseli yang irasional. Kemudian ada juga membuat frame ulang, yaitu mengevaluasi kembali hal-hal yang mengecewakan dan tidak menyenangkan dengan mengubah frame berpikir konseli. Teknik imagery, disport imajinasi. Strategi imaginal dispersion melibatkan penggunaan imagery setelah melakukan dispute secara verbal. Konselor meminta konseli untuk membayangkan dirinya kembali pada situasi yang menjadi masalah dan melihat apakah emosinya telah berubah. Kartu kontrol emosional adalah yang dapat membantu konseli menguatkan dan memperluas praktek rasional emotif behavior therapy. Action biasanya digunakan untuk memperkuat proses belajar, secara lebih khusus perasaan marah, anger, kritik dari self-emotion, kecemasan, anxiety, dan depresi-depresiman. Proyeksi waktu memiliki konseli untuk memvisualisasikan kejadian yang tidak menyenangkan. Ketika kejadian itu terjadi, setelah itu membayangkan seminggu kemudian, sebulan kemudian, 6 bulan kemudian, setahun kemudian, dan
Seterusnya, bagaimana konseli merasakan perbedaan tiap waktu yang dibayangkan. Teknik melebih-lebihkan adalah variasi dan teknik worst case measure. Meminta konseli membayangkan kejadian yang meyakinkan atau kejadian yang menakutkan. Kemudian melebih-lebihkan sampai pada taraf yang paling tinggi. Teknik behavioral di output atau risk taking yang memberi kesempatan kepada konseli untuk mengalami kejadian yang menyebabkan berpikir irasional dan melawan keyakinan tersebut. Bermain peran dengan bantuan konselor, konseli melakukan role play tingkah laku baru yang sesuai dengan keyakinan yang rasional. Peran rasional terbaik yaitu meminta konseli untuk memainkan peran yang memiliki keyakinan rasional, sementara konselor memainkan peran menjadi konseli yang irasional. Konseli melawan keyakinan irasional, konselor dengan keyakinan rasional yang diverbalisasikan. Pengalaman langsung exposure. Konseli secara sengaja memasuki situasi yang menakutkan. Proses dilakukan melalui perencanaan dan penerapan. Keterampilan mengatasi masalah, coping skill yang telah dipelajari sebelumnya. Menyerang rasa malu, statement attacking. Melakukan frontasi terhadap ketakutan untuk malu dengan secara sengaja bertingkah laku yang memalukan dan mengundang ketidaksetujuan lingkungan sekitar. Pekerjaan rumah, selain melakukan diputuskan secara verbal, rasional, emotif, behavior terapi, RAP juga menggunakan homework assignment pekerjaan rumah yang dapat digunakan sebagai self work. Sekian materi dari kami. Apabila ada penyampaian kami yang kurang jelas, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.